Tidak ada yang salah selama kita naik. Sampai puncak juga ngecamp. Masalah baru muncul menjelang kita turun. Di Pangasinan, Ayu datang menstruasi. Setelah memasang pembalut, kita langsung turun. Kita pamit sebentar dengan pendaki Wonosobo yang kemarin sempat ngobrol di puncak. Mereka menyarankan ngecamp semalam lagi, karena waktu sudah mulai sore. Tapi karena besok kita berdua kerja, ngecamp semalam lagi jelas gak mungkin. Jadi kita putuskan untuk pulang. Aku menyuruh Ayu untuk jalan di depan, agar aku bisa mengawasinya dari belakang. Kita berjalan pelan. Jalur Linggarjati agak bahaya untuk dibawa lari. Sebentar-bentar Ayu minta istirahat, mungkin karena pengaruh menstruasi. Keanehan mulai terasa ketika kita melewati pos Sanggabuana. Kita tidak bertemu satu pendaki pun yang naik. Padahal ramainya pendaki inilah yang membuat saya berani turun walau kesorean. Jam 5 sore kita sampai di pos Batu Lingga. Ada sedikit tanah lapang buat kita istirahat. Di sini kita masak mie dan nyeduh secangkir kopi. Gimana? Udah sore nih. Ngecamp lagi apa gimana, Di? Kata Ayu. Mukanya jelas capek dan khawatir. Lanjut aja yuk, sekalian capek, kataku. Setelah di rumah barulah aku tahu kesalahan fatal dibuat di sini dan di Sanggabuana. Ayu cerita, waktu di Sanggabuana dia sebel banget harus bentar-bentar berhenti karena kasih jalan pendaki yang mau naik. Dia sempat ngomel, andai gak ada yang naik lagi, enak nih turun, gak keganggu. Entah kebetulan atau tidak, memang betul kami tak pernah lagi berpapasan dengan pendaki lain. Kesalahan kedua, dan yang paling fatal, di Batu Lingga Ayu membuang bekas pembalutnya ke kerimbunan semak. Mulai dari sini sampai bawah adalah teror. Beres-beres peralatan, packing ulang, kita langsung jalan. Hari sudah gelap karena menjelang maghrib. Ayu berada di depan dan saya berada di belakang. Bulu kuduk mulai berdiri. Rasanya di antara semak-semak, di balik pohon, di setiap tempat yang gelap ada yang mengawasi. Kepalaku mulai nyeri. Berdasarkan pengalamanku, kepala yang nyeri biasanya ada aktivitas mistis. Di belokan hutan, aku kaget melihat Ayu berhenti dan badannya menghadapku. Suaranya gemetar. Dia bilang, "Di, lu jalan duluan ya. Gua pegangan kamu." Aku hanya mengangguk. Jadi, sekarang aku jalan ada di depan sementara Ayu ada di belakang. Jalanan sudah gelap total. Penerangan cuma dari cahaya headlamp. Dari sudut mata aku melihat ada bayangan hitam yang berdiri di pohon. Tapi waktu aku menoleh tidak ada siapapun. Lalu ada suara bisik-bisik yang jelas sekali. Yang tadinya aku pikir pendaki yang naik. Nyatanya jalur di depan cuma kosong dan gelap, tidak ada siapapun. Di sini aku berdoa dalam hati mohon perlindungannya.
Tiba-tiba Ayu menangis. Dia jatuh tertunduk, kepalanya disembunyikan di lututnya. Dalam sesenggukannya dia berulang kali menyebut, "Pocong." Mendengar itu bulu kuduku berdiri total. Kulihat segala arah dengan panik. Sosok itu tidak ada. Aku membujuk Ayu untuk berjalan lagi sambil mengingatkan untuk berdoa. Akhirnya Ayu mau berjalan lagi setelah matanya kututup dengan buff. Dengan cara ini Ayu tidak lagi histeris, tapi jalan kami jadi luar biasa lambat. Sepanjang jalan aku masih terus melihat kelebatan-kelebatan hitam. Kadang semak-semak yang bergoyang sendiri. Suara-suara dalam bahasa Sunda yang aku gak ngerti artinya. Terdengar entah di telinga, entah suara pendaki yang terbawa angin. Badanku gemetar ketika ada sebuah bayangan di ujung jalur. Dia jongkok di bawah pohon. Kali ini bayangan itu tidak hilang. Aku istighfar semakin kencang. Ayu memegang tanganku dengan erat. Semakin mendekat, kami akan terpaksa melewatinya karena sosok itu tepat di pinggir jalur. Nyaliku habis. Aku diam di tempat, gemetar dan keringetan. Kali ini Ayu sudah memelukku. Dia walau tidak melihat apa-apa, tentu merasa ada yang ganjil. Lama aku berdiri berharap sosok itu hilang, sehingga kami bisa lewat. Tapi dia tetap di sana. Tiba-tiba punggungku ada yang menepuk. Seorang pendaki yang sedang turun. Alhamdulillah kami selamat. Aku pun merasa lega. Dia melambaikan tangan mengajakku jalan. Dan aku mulai langsung bergerak. Sosok itu sudah hilang. Aku mengikuti pendaki ini hingga tiba-tiba dia hilang di kegelapan. Sebuah suara pelan terdengar. Jalan lurus aja bang. Jangan tengok kanan dan kiri.